teman-teman pemula, di sini ada kalian buka Instagram lalu ketik Seradisen. Ini akun saya, Karikatur Digital Pekanbaru. Kemudian pada bagian ini sorotan Instagram, teman-teman bisa lihat di sini ada transfer 3, testimoni, frame, testi join group, tutorial pemula dan lain-lain. Di sini ada transfer. Ini transfer pertama, kalian bisa buka. Ini yang kedua. Di sini isinya ada 100. Kita coba buka dulu. Nah, di sini ada transferan. Di sini ada kira-kira ada 100 transferan. Karena di sini tidak cukup, di sini masih ada banyak nih. Karena di sini tidak cukup, saya buat satu sorotan lagi. Ini yang kedua dan ketiga. Dan sebenarnya ini masih banyak, tapi belum saya posting karena sekitar beberapa tahun lalu kan saya pakai HP lama dan di situ filenya tidak kesimpan. Dan kebetulan saya baru tahu tentang sorotan ini kan baru beberapa tahun, jadi baru saya coba-coba. Nah, begitulah ceritanya. Dan ini saya tujukan untuk teman-teman pemula, mungkin mereka butuh motivasi untuk memulai belajar karikatur ataupun buka jasa karikaturnya. Oke, selanjutnya kita masuk setelah seleksi objek ini, kita akan masuk tahap penghalusan wajah. Sebelumnya bisa kita gembok dulu dengan cara ini. Perhatikan ini ada lock kunci mungkin ya. Kunci di sini ada. Di sini memang ada gembok, tapi bukan gembok ini yang kita pakai. Jangan sekali-kali pakai gembok ini. Kita hanya pakai yang persegi seperti kotak-kotak persegi PNG ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul gembok. Di sini gembok juga, tapi bukan ini teman-teman. Kita pakai yang ini. Rambut dan pakaian juga kita kunci. Ini namanya look transparent pixel. Dia tujuannya mengunci objek yang mungkin di sini ada seperti transparan. Look transparent pixel. Intinya dia mengunci objek. Kemudian nanti akan saya jelaskan kenapa harus dikunci. Kita masuk tahap penghalusan wajah. Kita di sini menggunakan Smooth G tool. Nih, bisa klik kanan. Di sini biasanya blur, Smooth G tool. Lanjut kita haluskan wajahnya. Cara menggosok ini teman-teman harus sesuaikan. Jika di bagian kening ini kita menggosoknya kiri ke kanan. Karena areanya masih datar, kita harus menggosok kiri ke kanan. Kemudian seperti tulang hidung ini kita menggosoknya dari atas ke bawah karena bentuknya memang vertikal. Kemudian untuk bibir yang bentuknya horizontal begini kita menggosoknya dari kiri ke kanan. Kemudian ada area lain seperti ini, pipi mungkin kita gosoknya agak melengkung, kemudian dagu juga agak melengkung. Kita sesuaikan. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman pemula, kita sesuaikan ukuran brush ini, ukuran brush dengan areanya. Misal kita di bagian kening ini kita harus besarkan karena supaya hasilnya lebih rapi dibandingkan dengan menggunakan ukuran kecil seperti ini. Berbeda dengan area mata ini, kita harus memperkecil areanya. Nggak mungkin kita buat sebesar ini, nanti alis matanya ikut tergosok. Jadi sesuaikan. Misal saya mulai dari alis mata ini, kita menggunakan strength sekitar 45. Jika teman-teman terlalu kesulitan, terlalu kuat, bisa kurangi 40, 30. Dan di sini saya klik kanan dulu. Saya menggunakan brush ini nomor 65. Biasanya kami menyebut ini namanya ada nama brushnya smoothg.abr. Caranya teman-teman nanti silahkan download di deskripsi. Setelah download teman-teman ingat di mana menyimpan foldernya nanti supaya saat load brushnya bisa ingat. Di sini kita klik kanan, kemudian di sini ada seperti gear
setelan, pengaturan, kemudian kita pilih load brush. Nah, kemudian saya simpan di sini. Teman-teman ingat di mana menyimpannya, misalnya di PC, disk PC, data D, brush dan lain-lain. Kemudian brushnya itu namanya ini smoothgbrushes.abr. Ini load. Biasanya setelah kita load dia akan muncul pada posisi paling bawah. Nah, kita gunakan yang ini 65. Karena saya sudah install, saya letaknya karena awal menginstal jadi dia di atas. Nih. Kemudian gunakan 45, kita masuk tahap penghalusan wajah. Perkecil ukuran brush, sapukan dari kiri ke kanan agak melengkung ya. Seperti ini, kemudian lepaskan. Kita lanjut sedikit-sedikit, klik tahan, lepaskan. Klik tahan, lalu lepaskan. Sesuaikan areanya, klik tahan, lepas. Di sini agak melengkung, jadi kita lengkung juga menggosoknya. Kemudian bagian alis ini bisa kita gosok halus juga, pelan-pelan, klik tahan, lepas, klik tahan, lepas. Jangan seperti ini, dari sini kita haluskan seperti ini, semuanya kita gosok seperti ini, bukan, ini salah ya. Jadi hasilnya kurang rapi. Jadi kita gosoknya sesuai alur, di sini agak lurus, di sini agak melengkung begitu. Pelan-pelan aja, lepaskan, klik tahan, lepaskan, klik tahan, lepas sedikit-sedikit. Kita lepas, jadi dia tidak terlalu rusak saat menggosok. Oke, di sini klik tahan, lepas, klik tahan, lepas. Lanjut bagian hidung misalnya di sini. Nah, di sini bentuknya seperti ini, klik tahan, masih saya tahan, lepaskan. Setelah agak halus. Yang perlu diperhatikan saat menggosok ini, teman-teman jangan sampai terlalu merusak bentuk dari wajah ini. Misalnya hidungnya ini melengkung, ini ada sedikit garis ya dekat yang hitam lubang hidung ini. Saat kita menggosok misalnya sudah rusak nih seperti ini, kan nampak tuh rusak. Jadi jangan dilanjutkan, teman-teman harus kembali dulu, Ctrl Z untuk undo atau undo. Catat ya, Ctrl Z untuk kembali satu langkah ke belakang. Jadi kita harus hati-hati menggosoknya, jangan sampai merusak ini. Jika terasanya sudah mengenai garis lain, kita ulangi pelan-pelan. Kemudian ini gak ada garis lurus, saya besarkan sedikit ukurannya. Seperti ini terlalu besar, kita sesuaikan areanya. Di sini nampak nih ada agak terang, ada tulangnya. Ini kita gosok. Ini. Kemudian saya perkecil lagi karena di sini areanya yang belum digosok agak kecil. Di sini gosok lagi. Saya lanjut ke sini dulu, agak melengkung. Klik tahan saat menggosok, lalu lepaskan. Klik tahan, lepaskan. Klik tahan, sekiranya sudah rapi, lepaskan. Lanjut ke bagian lain. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman kenapa harus dikunci seperti ini layar kulit. Nah, coba lihat di sini. Saat saya menggosok ini, dia tidak akan keluar dari telinga ini. Gosokan saya tidak akan keluar karena sudah saya kunci objeknya. Objek di sini yaitu berisi dari ini, wajah ini. Ctrl Z. Itulah gunanya. Jika kita tidak kunci seperti ini, saat kita gosok dia akan rusak seperti ini. Nah, dia akan rusak nih. Nah, dia keluar dari telinga ini, objek ini. Itulah kenapa harus dikunci, teman-teman. Ingat teman-teman pemula, untuk menggosok itu kita harus sesuaikan bentuk dari alur wajahnya dan ukuran brush. Klik tahan, lepaskan, klik tahan, lepaskan. Klik tahan, lepaskan. Ingat, jangan satu kali klik untuk semua wajah ini, itu salah, sangat salah.
per bagian aja untuk klik tahannya atau menggosoknya. Di sini agak saya besarkan sedikit, klik tahan, gosok. Oke ya, sepertinya sudah saya jelaskan semua. Saya akan lanjut menggosok ini supaya cepat. Gosok lagi, perkecil ukurannya, jangan sampai melebihi ukuran dari bibir. Usahakan brusnya lebih kecil dari bibir, apalagi bagian pinggir, karena areanya sangat sempit. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman komen di YouTube. Lanjut bagian leher, jangan sampai merusak bentuk dari leher. Kita menggosok tapi tidak terlalu merusak. Kita menggosoknya hanya menghaluskan. Jika terjadi kerusakan, misalnya bentuknya sudah berubah, itu artinya gosokannya salah. Jika berubah sedikit dan dia halus, tetap bagus, tidak masalah. Intinya jangan sampai gosokannya terlihat jelek. Tentu itu harus banyak belajar teman-teman ya. Oke, sudah. Kita lihat before dan afternya. Saya matikan. Nah, lebih halus ya. Itu mungkin tidak terlalu terlihat, tapi begitulah prosesnya, kita harus menghaluskannya. Setelah menghaluskan wajah ini, saya akan masuk tahap pewarnaan. Untuk part 3 ini mungkin akan saya upload sore atau malam. Jadi teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum, supaya teman-teman tidak ketinggalan info, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain, supaya channel ini tetap terus berkembang untuk memberikan tutorial. Silahkan komen jika teman-teman mau dibuatkan tutorial yang lain. Insya Allah akan kami buatkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.